Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nia Rahma dan rekan saya Konita Zulfa Zahra. Di video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana mengestimasi binary logit probit, lalu multinomial logit dan ordinal logit dengan aplikasi Stata. Baik, yang pertama kita akan mencoba mengestimasi binary logit dan probit dengan data yang diambil dari buku Econometrics by Example Gujarati, yaitu tabel 8.1. Di sini kita sudah mempunyai data tabel 8.1, lalu kita buka Stata. Nah, sebelumnya kita harus mengimport data dari Excel tersebut ke dalam Stata, yaitu dengan cara kita buka file, lalu di sini ada pilihan import. Karena tadi data kita merupakan Excel, jadi kita memilihnya yang Excel spreadsheet. Nah, lalu kita cari. Nah, di sini sudah muncul ya, karena saya simpan di dokumen selalu di ekonometri kedua. Tadi kita menggunakan 8.1. Nah, di sini sudah masuk nama variabel dan juga angkanya. Nah, jangan lupa kita centang di import first row as a variable names. Nah, sini sudah terpisahkan nama variabelnya dengan data angkanya. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini sudah masuk dengan 7 variabel dan 1196 observasi. Nah, selanjutnya kita yang pertama akan mengestimasi binary logit. Nah, yaitu dengan cara statistik. Lalu kita pilih yang binary outcomes. Lalu kita ke logistic regression. Nah, dependent variabelnya yaitu smoker. Lalu kita masukkan independent variabelnya yaitu seperti age, education, income, PJ, PCIGS 79. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini kita tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah muncul odds rasionya atau peluang. Nah, yaitu dengan interpretasi LRC kuadrat sebesar 47,27 dengan probabilitas lebih besar dari 0,00 yang berarti model secara keseluruhan signifikan ada hubungan variabel independen dengan probabilitas seseorang menjadi perokok. Lalu untuk pseudo R2 sama dengan 0,0297 yaitu menjelaskan meskipun kecil, nilai ini umum pada regresi logit atau probit yang artinya sekitar 3% variasi perilaku merokok bisa dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model. Lalu lanjut ke hasil interpretasi variabelnya. Yang pertama itu ada variabel age. Dengan odds rasio itu kurang dari 1 dan signifikannya itu dengan nilai probabilitas sama dengan 0,00, yang berarti setiap kenaikan 1 tahun usia odds atau peluang relatif untuk menjadi perokok menurun sekitar 2,1%. Yaitu artinya orang yang lebih tua cenderung lebih kecil kemungkinannya menjadi perokok. Lalu di variabel education, dengan odds rasio kurang dari 1 juga, yang berarti setiap tambahan 1 tahun pendidikan formal, peluang menjadi perokok turun sekitar 8,7%. Ini sejalan dengan teori bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin besar kesadaran akan bahaya merokok. Lalu selanjutnya untuk variabel income, eh, ini tidak signifikan dengan nilai probabilitas yaitu 0,510. Koefisien ini mendekati 1, artinya pengaruh pendapatan terhadap peluang merokok nyaris 0. Gujarati menjelaskan bahwa ketika p-value tinggi, variabel ini tidak berperan penting dalam menjelaskan probabilitas seseorang merokok. Lalu yang terakhir ada variabel PCIGS 79, yaitu tidak signifikan juga dengan nilai probabilitas 0,074, yaitu semakin tinggi harga rokok pada tahun 1979, peluang merokok sedikit menurun sekitar 2,2%. Namun karena tidak signifikan, efeknya tidak cukup kuat secara statistik. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengestimasi variabel yang tadi sudah kita coba 7 variabel tadi dengan variabel interaksi. Apakah ada perubahan signifikan atau tidak? Yaitu dengan cara di sini kita bisa langsung komen ya, kita langsung ditulis aja, ketik, yaitu logit, terus kita masukin
variabelnya smoker, age, eduk, income, price, dan variabel interaksinya yaitu education dan income. Kita kalikan dengan tanda bintang. Oke. Nah, di sini sudah muncul untuk estimasi variabel dengan variabel interaksi. Untuk interpretasinya yaitu dengan jumlah observasi sama dengan 1.196 dan LRC square itu dengan sebesar 59,96 yang berarti model signifikan secara keseluruhan. Nah, untuk interpretasi variabelnya yang pertama itu ada variabel age atau umur dengan koefisien itu sama dengan min 0,0183 signifikan pada tingkat 1% dengan nilai probabilitas sama dengan 0,00 yang berarti setiap kenaikan 1 tahun usia menurunkan long odds merokok dalam bentuk odds rasio dengan eksponen 0,0183 itu sama dengan 0,982 yang artinya peluang merokok turun sekitar 1,8% setiap tahun. Hal ini konsisten dengan teori bahwa orang yang lebih tua cenderung kurang merokok. Lalu untuk variabel education yaitu dengan koefisien 0,0395 tetapi ternyata tidak signifikan dengan nilai probabilitas yaitu 0,353 yang artinya pendidikan sendiri tidak berpengaruh nyata terhadap probabilitas merokok jika tidak mempertimbangkan interaksi dengan income. Lalu selanjutnya dengan variabel income, yaitu dengan koefisien 0,000095 itu tidak signifikan dengan nilai probabilitas sama dengan 0,0667. Secara langsung, pendapatan tidak memengaruhi peluang seseorang merokok. Lalu untuk variabel harga rokok tahun 1979, dengan koefisien itu sama dengan min 0,0217, yaitu marginal signifikannya dengan nilai probabilitas 0,083, yang berarti kenaikan harga rokok menurunkan peluang merokok sekitar 2,2% pada odds rasio, meskipun efeknya tidak terlalu kuat secara statistik. Lalu untuk interaksi education income, dengan koefisien itu sama dengan min 0,00000745, signifikan pada 5% dengan nilai probabilitas 0,013, interaksi ini menunjukkan bahwa pengaruh income terhadap peluang merokok berbeda tergantung tingkat pendidikan. Nah, dari hasil interpretasi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pendidikan yang tinggi, usia berpengaruh negatif signifikan terhadap peluang merokok. Semakin tua, semakin kecil kemungkinan merokok. Yang kedua, pendidikan saja tidak signifikan, income saja tidak signifikan, tapi interaksi income dikali education itu signifikan, yang artinya pendapatan memengaruhi probabilitas merokok hanya ketika dikombinasikan dengan tingkat pendidikan. Yaitu pada pendidikan rendah, kenaikan income bisa menaikkan kecenderungan merokok, lalu pada pendidikan tinggi, pengaruh income terhadap merokok melemah atau bahkan negatif. Nah, untuk yang kesimpulan ketiga, harga rokok pada tahun 1979 cenderung menurunkan peluang merokok walau efeknya tidak terlalu kuat. Jadi model cukup konsisten dengan teori orang yang lebih tua dan berpendidikan lebih tinggi cenderung tidak merokok dan daya beli atau income tidak otomatis meningkatkan kecenderungan merokok jika disertai. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke binary probit masih dengan menggunakan data yang sama. Nah, di sini kita langsung saja ke statistik, lalu kita ke binary outcomes, lalu ke probit regression. Sama kayak yang tadi, yaitu dengan dependent variabelnya itu smoker, lalu independent variabelnya itu age, education, income, price, sudah cukup, lalu kita oke. Nah, di sini sudah muncul hasil estimasi dari binary probit data tersebut. Lalu untuk interpretasinya, dengan chi-square sebesar 47,77 dengan probabilitas itu sama dengan 0,000, yang berarti model signifikan secara keseluruhan. Dengan pseudo R2 sama dengan 0,0301, walaupun kecil, ini menunjukkan perbaikan prediksi dibandingkan model tanpa variabel. Lalu untuk interpretasi variabel masing-masing variabel, yaitu yang pertama ada variabel age
memiliki koefisien min 0,01297 dengan nilai Z-nya sama dengan min 5,66 dan probabilitasnya 0,0000, artinya variabel ini signifikan pada tingkat 1%. Tanda negatif menunjukkan bahwa semakin bertambah usia seseorang, maka semakin kecil probabilitas untuk merokok. Dengan kata lain, individu yang lebih tua cenderung memiliki kemungkinan lebih rendah menjadi perokok. Lalu untuk variabel education memiliki koefisien min 0,05623 dengan nilai Z sama dengan min 4,45 dan probabilitasnya 0,000. Variabel ini signifikan pada tingkat 1%. Tanda negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang, maka semakin rendah kemungkinan untuk merokok. Lalu untuk variabel income, yaitu memiliki koefisien 0,000272 dengan nilai Z sama dengan 0,62 dan probabilitas 0,536. Nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel ini tidak signifikan sehingga pendapatan tidak berpengaruh nyata terhadap probabilitas merokok. Lalu untuk variabel harga di tahun 1979 memiliki koefisien min 0,01379 dengan nilai Z sama dengan min 1,79 dan probabilitasnya 0,073. Variabel ini signifikan secara marginal pada tingkat 10%. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi harga rokok, maka semakin kecil kemungkinan seseorang untuk merokok, meskipun pengaruhnya tidak terlalu kuat. Nah, selanjutnya kita mau melihat bagaimana probit interaksinya, apakah ada perbedaan yang signifikan atau sama saja. Caranya masih sama seperti yang tadi. Kita ketik aja probit. Nah, di sini kalau kita copy, lalu kita paste. Sudah muncul hasil dari probit interaksinya dengan interpretasi chi-square sebesar 60,60 dengan probabilitas itu sama dengan 0,000 menunjukkan bahwa model probit yang diestimasi layak digunakan karena variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap probabilitas merokok. Lalu untuk kesedua R 2-nya sama dengan 0,0381 yang berarti kemampuan prediksi model relatif rendah. Artinya, banyak faktor lain di luar variabel seperti age, education, income, harga rokok, dan variabel interaksi education income yang mungkin memengaruhi probabilitas seseorang merokok. Lalu untuk interpretasi masing-masing variabel, yang pertama yaitu variabel age memiliki koefisien min 0,01138 dengan nilai Z itu sama dengan min 4,88 dan probabilitas 0,00. Variabel ini signifikan pada tingkat 1%. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin bertambah usia seseorang, maka semakin rendah kemungkinan untuk merokok. Lalu untuk variabel yang education, yaitu memiliki koefisien 0,02402 dengan maaf 0,02402 dengan nilai Z sama dengan 0,93 dan probabilitas 0,351 yang artinya variabel ini tidak signifikan sehingga tingkat pendidikan secara langsung tidak berpengaruh nyata terhadap probabilitas perokok ketika variabel interaksi atau education income dimasukkan. Lalu selanjutnya variabel income memiliki koefisien 0,000058 dengan nilai Z sama dengan 3,59 dan probabilitas 0,00. Hasil ini signifikan pada tingkat 1%. Tanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk merokok. Lalu variabel harga pada tahun 1979 memiliki koefisien min 0,01344 dengan nilai Z sama dengan min 1,74 dan probabilitasnya 0,082. Variabel ini signifikan secara marginal pada tingkat 10%. Koefisien negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi harga rokok, maka semakin kecil kemungkinan seseorang untuk merokok. Lalu untuk variabel yang terakhir yaitu education income, variabel interaksi, memiliki koefisien min 0,000455 dengan nilai Z sama dengan min 3,55 dan probabilitas 0,00 yang dimana variabel ini signifikan pada tingkat 1%. Koefisien negatif menunjukkan bahwa meskipun pendapatan cenderung meningkat, koefisien negatif menunjukkan bahwa meskipun pendapatan cenderung meningkatkan probabilitas merokok,
Efek tersebut dapat ditekan apabila tingkat pendidikan juga meningkat. Dengan kata lain, pendidikan yang lebih tinggi mampu melemahkan pengaruh pendapatan terhadap kebiasaan merokok. Nah, itu tadi penjelasan dari estimasi binari logit dan probit. Selanjutnya, untuk multinomial logit dan ordinal logit akan dijelaskan dengan rekan saya, yaitu Konita Zulfa Zahra. Baik, di sini saya akan uji model logit multinomial dengan menggunakan data 9.1 dari buku Economic by Example Gujarat. Pertama, kita buka dulu statanya. Setelah seperti ini, kita akan masukkan data 9.1 ke dalam statanya. Kita pilih file, lalu kita pilih import, lalu kita klik ya Excel. Nah, setelah itu kita klik browser, eh, lalu kita cari datanya. Kita klik datanya, lalu kita klik open, lalu kita klik yang import first row as variable name. Nah, lalu kita klik OK. Setelah seperti ini, kita kita pilih statistik, lalu karena tadi kita akan mencari logit multinomial, kita pilih yang kategori call outcomes. Outcomes. Kita pilih yang multinomial logit regression. Lalu setelah itu, untuk dependent variabelnya, kita pilih yang state choice. Lalu untuk independent variabelnya, kita pilih hash chart ini sampai black. Lalu untuk option kita klik centang, lalu untuk base outcome-nya kita klik 1. Lalu kita klik OK. Lalu akan langsung muncul hasilnya. Selanjutnya, kita akan menginterpretasikan pertama untuk LR-nya sebesar 377,82 dengan probabilitas 0,0000. Artinya, model ini signifikan secara keseluruhan. Lalu untuk pseudo R-square-nya itu uh, sebesar 0,1855, menjelaskan bahwa ini menunjukkan model mampu menjelaskan sekitar 18,5% variasi. Selanjutnya, kita akan interpretasikan bagian ini. Baik, selanjutnya kita akan menginterpretasikan choice kategori 1, 2, dan 3. Pertama, kita akan membandingkan kategori 2 dengan kategori 1. Bisa dilihat di sini bahwa SZ-nya itu koefisiennya sebesar minus 0,9903379 dengan p-value 0,999. Artinya nilai ini tidak signifikan. Lalu untuk race dengan nilai koefisien minus, minus 0,2995536 dengan p-value 0,000. Artinya nilai ini signifikan dengan koefisien negatif. Artinya, semakin buruk nilai, maka akan semakin rendah peluang memilih kategori 2 dibanding kategori 1. Jadi, siswa dengan nilai lebih baik cenderung memilih kategori 2 dibanding kategori 1. Lalu, untuk Famins, koefisiennya sebesar 0,009816 dengan p-value 0,019. Artinya, nilai ini signifikan. Semakin tinggi pendapatan keluarga, maka semakin besar peluang memilih kategori 2 dibanding kategori 1. Lalu, untuk farm size, koefisiennya sebesar minus 0,0971345 dengan p-value 0,181. Artinya, nilai ini tidak signifikan atau jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh. Lalu untuk percol, koefisiennya sebesar 0,526529 dengan p-value 0,069. Artinya, nilai ini signifikan. Anak dengan orang tua berpendidikan tinggi lebih cenderung memilih kategori 2 dibanding kategori 1.
Lalu untuk female, koefisiennya sebesar 0,141552 dengan p-value 0,471. Artinya, nilai ini tidak signifikan atau gender perempuan tidak berpengaruh. Lalu untuk black, koefisiennya sebesar 0,55660287 dengan p-value 0,196. Artinya, nilai ini tidak signifikan. Selanjutnya, interpretasi kategori 3 dengan best outcome. Yang pertama ada S-chart sebesar 14,11493 dengan p-value 0,984. Artinya nilai ini tidak signifikan. Lalu ada grades dengan koefisien minus 0,6983612 dengan koefisien 0,000. Artinya nilai ini signifikan. Semakin kecil nilai, maka akan semakin kecil peluang memilih kategori 3 dibandingkan kategori 1. Lalu untuk PAMINS, koefisiennya sebesar 0,01488641 dengan p-value 0,000. Artinya nilai ini signifikan. Pendapatan lebih tinggi menurunkan peluang memilih kategori 3. Lalu untuk farm size koefisiennya sebesar minus 0,0666033 dengan p-value 0,355. Artinya nilai ini tidak signifikan. Lalu parcol koefisiennya 1,02433 dengan p-value 0,000. Artinya nilai ini signifikan. Jika orang tua lulusan perguruan tinggi, peluang Anda memilih kategori 3 lebih tinggi dibandingkan kategori 1. Lalu untuk female sebesar minus 0,057578 dengan p-value 0,769. Artinya nilai ini tidak signifikan. Terakhir ada black dengan nilai koefisien 1,495237 dengan p-value 0,000. Artinya nilai ini signifikan. Bahwasannya siswa berkulit hitam lebih cenderung memilih kategori 3 dibanding kategori 1. Itu dia interpretasi dari model logit multinomial ini. Baik, untuk pengujian yang terakhir, saya akan menguji logit ordinal menggunakan data 10.1 dari buku Econometric by Example Gujarati. Pertama, kita buka dulu statanya, lalu kita akan memasukkan data 10.1 ke dalam stata ini. Kita pilih file, lalu kita klik open, lalu kita pilih, kita klik download dulu, lalu kita pilih yang Excel 10.1 ini. Lalu kita klik open. Setelah seperti ini, kita klik statistik. Lalu karena tadi kita akan menguji logit ordinal, maka kita pilih yang ordinal outcomes. Lalu kita pilih yang ordered logit regression. Lalu setelah itu, untuk dependent variabelnya, kita pilih yang warm. Lalu untuk independent variabelnya, kita pilih YR89, male, white, age, age, dan PRST. Lalu kita klik OK. Lalu setelah muncul ini, kita akan mencari odds rasionya. Caranya, di komen, kita ketik ologit, lalu warm, YR89, male, white, age, age, dan PRST. Lalu kita klik koma, lalu kita ketik OR, lalu kita klik enter. Maka akan muncul odds rasionya. Selanjutnya, kita akan menginterpretasikan dari odds rasio ini. Pertama, untuk LR-nya sebesar 301,72 dengan probabilitas sebesar 0,000. Artinya, model ini secara keseluruhan signifikan. Lalu, untuk pseudo R square-nya itu sebesar 0,0504. Artinya,
Model ini hanya mampu menjelaskan 5% variasi dalam variabel dependen. Selanjutnya, kita akan menginterpretasikan odds ratio-nya. Untuk YR89, odds ratio-nya sebesar 1,688605 dengan p-value sebesar 0,000 atau kurang dari 0,01. Artinya, responden pada tahun 1989 cenderung setuju menilai bahwa ibu bekerja lebih hangat dibandingkan dengan responden sebelum atau sesudah tahun 1989. Lalu untuk male, odd rasionya sebesar 0,4803214 dengan p-value 0,000. Artinya, responden laki-laki kurang cenderung setuju menilai bahwa ibu bekerja lebih hangat. Nilai odd ratio yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa laki-laki hanya memiliki sekitar 48% peluang untuk menyatakan persetujuan dibanding perempuan. Selanjutnya, untuk white, odd rasionya sebesar 0,6762723 dengan p-value sebesar 0,001. Artinya, responden kulit putih lebih kecil kemungkinan setuju menilai bahwa ibu bekerja lebih hangat dibandingkan responden bukan kulit putih. Lalu untuk age, odd rasionya sebesar 0,9785675 dengan p-value sebesar 0,000. Artinya, setiap kenaikan 1 tahun usia responden, maka akan menurunkan peluang untuk menilai ibu bekerja lebih hangat sebesar sekitar 2,1%. Dengan demikian, responden yang lebih tua cenderung kurang mendukung pernyataan tersebut dibandingkan generasi muda. Lalu untuk yang aid atau education, odds rasionya sebesar 1,06948 dengan p-value sebesar 0,000. Artinya, setiap tambahan 1 tahun pendidikan meningkatkan peluang setuju menilai ibu bekerja lebih hangat sebesar 11,5%. Ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan responden, semakin besar kemungkinan bahwa mereka mendukung gagasan bahwa ibu bekerja lebih sama hangatnya dengan ibu yang tidak bekerja. Lalu yang terakhir ada PRST, odd rasionya sebesar 1,006091 dengan p-value sebesar 0,065. Artinya, setiap kenaikan 1 poin dalam status pekerjaan meningkatkan setuju menilai ibu bekerja lebih hangat sekitar 0,7%. Walaupun nilai ini tidak signifikan karena p-value-nya lebih dari 0,1%. Baik, itu dia pengujian dari model logit ordinal dan interpretasi dari odd rasionya. Baik, itu tadi pengujian dan penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.